Baiklah, perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Ridani Amalia sebagai moderator dan teman-teman saya Asmaul Husna, Lia Syafitri, Putri Maharani Rangkuti, dan Reni Pasi Saragi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dara Fitra Dwi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah IPA SD 1, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Baik teman-teman semuanya, materi yang akan kita bahas mengenai sistem transportasi dan pernapasan pada manusia. Materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan kita, Lia Syafitri. Kepada Lia Syafitri, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Nah, materi yang pertama adalah pengertian sistem transportasi. Transportasi adalah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Alat transportasi pada manusia terutama adalah darah. Alat-alat peredaran darah pada manusia terdiri atas darah, pembuluh darah, dan jantung. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sistem transportasi pada manusia ada dua, yaitu peredaran darah dan peredaran limfe atau getah bening. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Alat transportasi tubuh manusia. Jantung. Alat utama pada peredaran darah manusia adalah jantung sebagai motor penggerak dan pembuluh darah sebagai saluran untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jantung adalah otot yang sangat kuat, dan jantung itu seperti dua buah pompa yang berdampingan kiri dan kanan. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri dan serambi kanan. Selanjutnya bilik kiri dan bilik kanan. Keempat bagian ini berfungsi spesifik dalam sistem peredaran darah. Serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung karbon dioksida, sedangkan serambi kiri menerima darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen. Bilik kanan merupakan bagian jantung yang menerima darah dari serambi kanan dan memompa menuju paru-paru, sedangkan bilik kiri menerima darah dari serambi kiri yang kaya oksigen dan memompakannya ke seluruh tubuh. Selanjutnya darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup tingkat tinggi, kecuali tumbuhan, yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia, hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Maharani. Kepada Putri Maharani dipersilahkan. Bagian-bagian darah. Yang pertama, sel darah. Sel darah merah merupakan salah satu bagian sel darah yang paling utama, karena peranannya dalam mengikat oksigen yang sangat diperlukan oleh tubuh pada organ dewasa. Terdapat 4-5 juta untuk setiap 1 cc darah. Sel darah merah dapat mengalami pembaruan apabila sel telah rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Kira-kira umur sel darah merah ialah 120 hari. Selanjutnya yang kedua ada sel darah putih. Sel darah putih merupakan salah satu komponen darah yang berguna membantu tubuh melawan bakteri dan virus yang masuk dan membuat bibit penyakit di dalam tubuh. Jadi sel darah putih merupakan tameng tubuh dari serangan penyakit. Pada orang dewasa, untuk jumlah sel darah putih dapat mencapai 6-9.000 sel setiap cc darah.
Jumlah ini tergantung seberapa banyak bakteri yang berusaha masuk dan telah masuk ke dalam tubuh. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Reni Pasasaragi. Kepada Reni saya persilahkan. Darah ini merupakan bagian darah yang berfungsi ialah membantu penyembuhan luka. Jumlah kepingan darah pada manusia dewasa dapat mencapai 2 hingga 5.000 sel per cc darahnya. Kepingan darah dapat membantu membekukan darah saat terjadi pendarahan akibat luka. Jadi, saat tubuh mengalami luka, kepingan darah mengeluarkan enzim membekukan darah yaitu trombokinase. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lia Syafitri. Kepada Lia Syafitri saya persilahkan. Materi selanjutnya adalah mengatasi gangguan dan kelainan pada sistem transportasi. Nah, yang pertama, prosedur angioplasti adalah prosedur untuk membuka penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah jantung karena timbunan lemak atau plak. Kemudian, prosedur angioplasti ini dilakukan dengan membuat sayatan kecil pada kulit tangan, kaki, atau pergelangan tangan, sehingga kater kecil dapat dimasukkan ke dalam pembuluh darah menuju pembuluh darah jantung yang tersumbat atau menyempit. Yang ketiga, operasi bypass jantung umumnya dijalankan untuk mengatasi penyempitan pembuluh darah akibat penyumbatan plak. Meski berisiko, tetapi tindakan operasi sukses dapat diperpanjang usia pasien hingga 10 tahun atau lebih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan saya bacakan transplantasi jantung. Transplantasi jantung adalah mengganti jantung pasien yang sudah rusak dengan jantung baru yang masih baik. Golongan darah dan pengujian keturunan. Golongan darah merupakan sifat yang diwariskan. Oleh sebab itu, golongan darah ayah dan ibu dapat digunakan sebagai penentu golongan darah anak. Sebaliknya, golongan darah anak dapat digunakan untuk memprediksi golongan darah orang tuanya jika terjadi sengketa mengenai siapa orang tua dari seorang anak yang diperebutkan. Terapi ini mengandalkan kemampuan dari obat-obat khusus untuk menghancurkan sel-sel kanker yang menyerang tubuh. Obat tersebut bekerja dengan memperlambat maupun menghentikan pertumbuhan sel kanker. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Maharani. Kepada Putri Maharani, saya persilahkan. Pengertian pernapasan. Pernapasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia, bahkan ketika kita tidur sekalipun. Pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah di mana terjadinya pernapasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reni Pasisaragi. Kepada Reni saya persilahkan. Alat-alat pernapasan pada manusia secara sederhana, beberapa alat atau organ dalam sistem pernapasan manusia meliputi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Oksigen dari udara luar dihirup oleh hidung, kemudian disalurkan melalui tenggorokan sampai kepada paru-paru. Namun, bagian tenggorokan sebenarnya ada beberapa organ yang menunjang sistem pernapasan, yaitu paring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Hidung, paring, epilotis, laring, trakea, bronkiolus, paru-paru, alveolus, Selanjutnya akan dibacakan oleh Asmaul Husna. Pada Asmaul Husna saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya gangguan pada sistem pernapasan.
Gejala gangguan sistem pernapasan sekecil apapun harus mendapat perhatian khusus, terutama bila terjadi pada anak-anak dan lansia. Beberapa jenis penyakit gangguan pernapasan yang patut diwaspadai dan mendapat penanganan intensif yaitu: pertama, alergi; kedua, asma; ketiga, bronkitis; keempat, penyakit paru obstruktif kotonis, PPOK, dan yang terakhir COVID-19 seperti yang terjadi pada saat ini. Baik, saya akan menyimpulkan dari semua materi. Transportasi ialah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Alat transportasi pada manusia terutama adalah darah. Alat-alat peredaran darah pada manusia terdiri atas darah, pembuluh darah, dan jantung. Alat transportasi tubuh manusia adalah jantung dan pembuluh darah. Mengatasi gangguan dan kelainan sistem transportasi yaitu prosedur angioplasti, operasi bypass jantung, transplantasi jantung, golongan darah, dan pengujian keturunan, kemoterapi. Pernapasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia, bahkan ketika tertidur sekalipun. Secara sederhana, beberapa alat atau organ dalam sistem pernapasan manusia meliputi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Oksigen dari udara luar dihirup oleh hidung, kemudian disalurkan melalui tenggorokan sampai kepada paru-paru. Namun, di bagian tenggorokan sebenarnya ada beberapa organ yang menunjang sistem pernapasan, yakni faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkaulus. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Dalam presentasi kali ini, semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.